Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Syahrial Nugraha dengan NPM 182240073 dari Prodi Manajemen Logistik, Universitas Logistik Bisnis Internasional. Selamat datang di video edukasi saya, di mana saya akan membahas topik yang semakin relevan di era digital, yaitu pengaruh media sosial terhadap persepsi logistik. Bagaimana sebenarnya ulasan, komentar, hingga interaksi di platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, atau X dapat memengaruhi citra dan reputasi perusahaan logistik? Yuk, kita kupas bersama. Sekarang ini, di era digital yang serba cepat, media sosial jadi saluran komunikasi yang nggak bisa diabaikan, baik oleh individu maupun bisnis. Buat perusahaan logistik, media sosial bukan cuma tempat promosi atau sekadar posting informasi, tapi juga jadi wadah di mana pelanggan bebas menyuarakan pengalaman mereka, mulai dari keluhan, kritik, pujian, sampai saran. Semuanya bisa langsung menyebar hanya dalam hitungan detik, menjangkau ribuan bahkan jutaan orang tanpa batasan jarak. Dampaknya tentu besar banget buat reputasi perusahaan logistik, karena satu unggahan saja bisa bikin citra perusahaan berubah drastis. Coba kita bayangkan, misalnya ada pelanggan yang kecewa karena paketnya rusak atau tertunda. Lalu mereka membuat unggahan di TikTok yang kemudian viral. Ribuan orang akan menonton, berkomentar, dan ikut mempersepsikan perusahaan logistik tersebut sebagai pihak yang tidak profesional. Padahal bisa jadi masalahnya hanya insiden kecil yang jarang terjadi. Disinilah tantangan utama perusahaan logistik dalam menghadapi era media sosial, bahwa satu keluhan yang viral dapat merusak reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Namun, di sisi lain, media sosial juga memberikan peluang yang besar. Testimoni positif yang dibagikan pelanggan, konten unboxing yang memuji ketepatan waktu pengiriman, atau pengalaman pelanggan yang merasa puas dengan layanan klaim, semua bisa memperkuat citra perusahaan logistik. Tidak sedikit juga influencer atau kreator konten yang secara sukarela membagikan pengalaman baik mereka, yang kemudian meningkatkan kepercayaan publik terhadap merek logistik tersebut. Artinya, media sosial adalah pedang bermata dua. Ia dapat menjadi sumber resiko reputasi, tetapi juga dapat menjadi sumber promosi yang sangat efektif. Inilah mengapa perusahaan logistik perlu cermat dalam memantau aktivitas media sosial, merespon keluhan secara cepat, dan membangun interaksi yang positif dengan audiens. Lalu, bentuk-bentuk interaksi seperti apa yang paling sering memengaruhi persepsi publik? Ada banyak ragamnya. Mulai dari komentar langsung di akun resmi perusahaan, ulasan bintang di marketplace, postingan pengalaman di Instagram Story, video unboxing di TikTok, sampai tweet panjang di X yang mengulas pengalaman kirim barang. Semua ini adalah sumber opini yang memengaruhi orang lain sebelum mereka memutuskan menggunakan jasa logistik tertentu. Data menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan akan membaca ulasan online sebelum membeli produk atau menggunakan layanan, termasuk layanan logistik. Mereka mempercayai pengalaman pengguna lain sebagai acuan, bahkan melebihi iklan resmi perusahaan. Inilah mengapa perusahaan logistik harus menjaga agar pengalaman pelanggan tetap konsisten positif, supaya ulasan di media sosial juga positif. Sekarang, mari kita lihat bagaimana dampak ulasan dan interaksi ini terhadap persepsi publik. Ketika pelanggan membaca testimoni positif tentang ketepatan waktu pengiriman, keramahan kurir, atau kemudahan proses klaim, maka persepsi mereka terhadap perusahaan akan naik. Ini mendorong loyalitas dan menumbuhkan rasa percaya. Sebaliknya, ketika muncul postingan viral tentang paket hilang atau rusak, meskipun hanya satu kasus, hal itu bisa merusak kepercayaan calon pelanggan lain dan membuat mereka beralih ke kompetitor. Sebagai contoh nyata, pernah ada video viral tentang pelanggan yang menerima paket dalam kondisi rusak parah. Video itu disebarkan ribuan kali di media sosial, dan netizen langsung mengomentari bahwa perusahaan logistik tersebut dianggap tidak peduli pada kualitas pengemasan. Padahal, perusahaan sebenarnya memiliki prosedur klaim yang jelas. Karena responnya lambat di media sosial, keluhan ini semakin membesar dan menimbulkan persepsi negatif yang sulit dihapus. Dari kasus tersebut, kita bisa belajar pentingnya kecepatan respon di era digital. Pelanggan menuntut jawaban cepat, transparan, dan empati, terutama jika mereka sudah menyampaikan keluhan di ruang publik.
Perusahaan logistik perlu memiliki tim yang terlatih untuk memantau media sosial secara real-time agar setiap keluhan bisa segera ditangani sebelum viral dan merusak reputasi. Selain itu, strategi lain yang tidak kalah penting adalah mendorong pelanggan yang puas untuk berbagi pengalaman positif mereka. Misalnya dengan memberikan voucher atau apresiasi kecil bagi pelanggan yang bersedia memberikan testimoni positif, agar citra perusahaan semakin kuat. Bahkan, kolaborasi dengan influencer juga bisa menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan pesan positif perusahaan. Jangan lupa pula bahwa edukasi publik adalah bagian dari strategi komunikasi yang perlu dijalankan. Banyak pelanggan belum memahami prosedur klaim, asuransi barang, atau batasan layanan pengiriman. Melalui konten edukasi di media sosial, perusahaan logistik dapat mengurangi kesalahpahaman, sekaligus meningkatkan persepsi profesionalisme di mata masyarakat. Jadi sebagai kesimpulan, media sosial adalah sarana komunikasi yang sangat berpengaruh terhadap persepsi dan reputasi perusahaan logistik. Satu komentar atau satu video viral bisa meruntuhkan citra yang dibangun bertahun-tahun. Namun di sisi lain juga bisa mempercepat pertumbuhan kepercayaan publik jika digunakan dengan tepat. Kunci utama adalah aktif memonitor, cepat merespon, transparan, serta terus mengedukasi publik dengan konten-konten positif dan informatif. Semoga penjelasan ini bisa membuka wawasan kita semua tentang pentingnya strategi media sosial dalam dunia logistik modern. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video edukasi logistik lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya.